Ya, saya mulai rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya Alhamdulillah. ya? Ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi walau dengan Zoom ya dalam pembelajaran hari ke-9 ya. Ya. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini ya dapat menambah ilmu kita menjadi lebih baik lagi, dan juga kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya keselamatan pada masa COVID seperti ini ya, terutama di daerah saya ini sudah termasuk zona merah ya, dan harus selalu menjaga kesehatan, ingat 5M. Ya, seperti itu. Marilah kita berdoa dengan baca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Ibu-ibu, hari ini saya akan menampilkan pelajaran tentang materi pembelajaran orang dewasa. Ya. Ya. Sebelumnya saya akan izin share screen dulu ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Sudah tampil? Ya, sudah tampil ya, ibu-ibu ya. Belum Pak, masih Belum. Saya masih Pak. Masih loading sepertinya. Ya masih proses Pak saya. nggak muncul Pak. Oke. Oke, sudah. Sudah ya? Ya sudah. Sudah. Ya. Sebelum saya mulai, saya membacakan materi ini, kita ice breaking dulu ya. Ya. Ice breaking kali ini, jadi aturannya seperti anak-anak ya kalau bermain ABC 5 dasar, tentu ibu-ibu tahu ya, ABC 5 dasar itu misalkan ABC 5 dasar, A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita minta nama-nama hewan, gajah. Nah, jadi seperti itu. Tetapi di sini kita ice breaking-nya, saya memulai duluan mengucapkan nama hewan, tetapi saya lemparkan ke teman-teman, ke ibu-ibu, nama hewan itu, tapi ibu langsung menjawab dari huruf belakangnya hewan itu. Contoh, ayam. Nah, ayam. Terus saya panggil Bu Ida. Nah, apa? Selanjutnya ayam itu kan akhirannya M ya. Nah, Bu Ida mengucapkan M itu berarti mungkin apa? Nama hewan dari M. Apa ya? Ya, misalkan macan, ya. M kan macan. Ya, atau contoh lagi gajah. Nah, saya lempar, Bu Fani, apa? Berarti Harimau. Harimau. Nah, jadi seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi mengasah konsentrasi kita gitu. Biar lebih fokus ya. Oke, kita mulai ya. Mulai dari saya. Kucing. Bu Nurul. Gajah. Gajah. Bu Ida. Ya, harimau. Bu Fadila. Apa ujungnya harimau ya? AU ya? U. U.
U. Berarti ular. Ya, gitu. Paku. Apalagi? Coba lempar lagi gitu, biar Jadi. ular ya. Ular. Apa ular ya? Apa ular? R. Rusa. Rusa, iya betul. Rusa, Ibu Ida bisa. Tuh. Terus saya lempar lagi rusa ya. Berarti Bu Nurul, rusa. Ayam. Ayam lagi. Sekali lagi saya lempar Ke Bu lagi. Pani. Ke Bu Pani. M ya? M apa ya? Macan. Musang aja lah. Udah Musang. boleh. Saya lempar ke Bu Ida. Musang. G. Gorila. Ya, ibu-ibu ini masih bersemangat ya, walau sudah waktunya sudah sore seperti ini. Oke, cukup dicukupkan ice breaking-nya. Kita lanjut ke materi ya. Pelaksanaan in-house materi pembelajaran orang dewasa. Ya, sebelumnya sebelum Bapak saya menyampaikan, ada yang tahu apa itu POD? POD ya singkatannya pembelajaran orang dewasa. Ayo Bu Pani, apa POD? Berarti orang dewasa yang belajar, Pak, bukan anak-anak. Oh iya, betul ya. Memang yang belajar ini orang dewasa karena sudah jelas tulisannya orang dewasa. Betul. Ada lagi mungkin yang lain? Bu Nurul. Mungkin orang dewasa yang banyak pengalamannya. Oh, bagus. Iya, orang dewasa yang banyak pengalamannya. Ya, saya lanjutkan slide-nya ya. Di sini sebelum penjelasannya, POD itu pembelajaran orang dewasa. Materinya itu pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. 3, karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, yang pertama adalah pengertian orang dewasa yang tadi. Pengertiannya dulu. Pengertian orang dewasa di sini menurut bahasa Yunani. Yaitu ada dua kata ya. Andragogi. Ya, berasal dari kata bahasa Yunani. Aner atau ander yang berarti orang dewasa. Agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Ya, karena sudah dewasa ya. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, itu pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Nah, selanjutnya pembelajaran orang dewasa ini ada teorinya. Teorinya menurut Knowledge tadi, Malcolm Stephen Knowles tahun 1913 sampai 1997 merupakan seorang pendidik asal Amerika. Ya, ini orangnya ya. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, seperti itu. Ini teorinya. Nah, selanjutnya 3, karakteristik belajar orang dewasa. Nah, ada karakternya ya. Orang dewasa itu kalau belajar ada karakternya. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajar anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsi yang kelima. Bentar. Ya, karakternya yang pertama ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar,
orientasi belajar, motivasi belajar. Apa sih ini semua ini? Ya, nanti selanjutnya itu ada keterangannya di bawahnya dari konsep diri. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini dia penjelasan dari karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama tadi, konsep diri. Orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Iya, betul ya. Ya, karena sudah dewasa, dia harus bertanggung jawab ya atas hidup sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Ya, kalau masih anak-anak ya, memang dia masih tergantung kepada orang lain, tapi ketika sudah dewasa, dia dapat mengarahkan dirinya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Konsep diri. Yang kedua yaitu pengalaman. Ya, orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Ya, jelas ya. Namanya juga orang dewasa, ya sudah ibaratnya lahir duluan, ya ketimbang anak-anak. Jadi lebih dulu tahu pengalamannya, lebih banyak belajarnya daripada anak-anak. Sedangkan anak-anak kan usianya juga masih muda dan belum banyak pengalaman. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Ya, karena itu pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang lain. Ya, orang dewasa itu kan sudah banyak pengalamannya ya, baik itu yang enak-enak, yang manis-manis ataupun yang pahit. Nah, itu bisa jadi pembelajaran, bisa kita ceritakan, kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, tentang cara menjaga kebersihan, kebersihan diri. Kalau anak-anak kan belum ya. Dari mungkin kalau anak-anak suka berantakan cara memakai bajunya. Nah, kita ajarkan pengalaman cara memakai baju yang benar atau cara bermain, ya seperti itu. Itu pengalamannya. Kesiapan belajar, selanjutnya ya kesiapan belajar pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Ya, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosial di masyarakat. Ya, karena orang dewasa itu sudah bermasyarakat ya, tidak memikirkan diri sendiri ya, dia sudah banyak berbaur dengan masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Ya, siap. Nah, selanjutnya yaitu orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subjek content, apa nih bahasa Inggris ya, centeredness, menjadi berpusat pada masalah. Oke. Selanjutnya, yang ini agak tertutup ya. Bentar. Nah, ini tadi nggak kelihatan. Nah, yang terakhir yaitu motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri sendiri, motivasi internal. Ya, jadi yang bikin semangat orang itu ya dari diri kita sendiri, kita mau berubah atau tidak, ya sekarang karena kita sudah dewasa, ya dia dari diri sendiri. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling
ampuh. Iya, betul sekali ya. Dalam dunia kerja juga seperti itu ya. Tidak bisa kita seperti anak-anak lagi ya, harus diatur. Ayo mandi, ayo pakai baju, nanti kesiangan. Kan seperti itu ya kalau anak-anak ya. Kalau orang dewasa memang sudah bangun pagi dengan sendirinya karena berpikir akan masuk kerja supaya tidak kena macet di jalan seperti itu kan. Jadi motivasi belajarnya makin matang. Ya, dari situ sebelum Bapak saya lanjut, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Enggak, Pak, saya paham, Pak. Ya, Bu. Bu Ida ya? Pak, Ya. lanjut. Nah, Ada yang mau bertanya? dikit-dikit sudah jelas, Pak. Sudah mengerti, Pak. Oh iya. Ya, bagus. Memang saya lihat ibu-ibu ini sudah cerdas-cerdas ya. Bagus, jadi cepat paham apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu prinsip pembelajaran orang dewasa. Di sini, Knowledge pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Nah, ada prinsipnya ya, pembelajaran orang dewasa. 1, keterlibatan, pengalaman, relevansi dan dampak bagi kehidupan, dan berpusat pada masalah. Nah, apa ini? Nah, di bawahnya ada pengertian-pengertiannya. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. 1, keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Ya, jelas ya. Kalau tidak ikut dilibatkan berarti ibarat orang tidak diorangkan gitu ya. Atau belum dewasa. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Ya, banyak orang bilang itu kita belajar dari kesalahan, itu termasuk pengalaman. Dengan adanya kesalahan, kita dulu melakukan itu, nah sekarang tidak lagi terjadi kesalahan, karena kita sudah mengetahui, oh kesalahan ini memperbaikinya seperti ini. Nah itu pengalaman. Ya, yang memang yang diingat itu lebih banyak permasalahan ya, pengalaman yang ada masalah gitu biasanya. Ya, masalah-masalah itu yang lebih diingat. Tapi kalau pengalaman yang biasa rutinitas itu kurang diingat. Ya. Orang dewasa yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Iya. Jadi kalau untuk yang dulu-dulu itu, orang dewasa itu udah kurang ya, atau kurang ingin belajar gitu. Orang dewasa ini pengen yang terbaru, pengen yang sekarang-sekarang ini, bisa kan biar nggak ketinggalan zaman. Nah, seperti model kita sedang pelatihan ini ya. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Jadi kita juga pengen tahu apa sih tuh. Nah, pada pembelajaran di pelatihan hari ini. Yang keempat, berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Ya, itu seperti itu ya. Tidak kemana-mana ya, tidak ngawur. Masalahnya apa ya, itu yang harus diselesaikan, tidak bercabang. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Atau berbagi, mungkin dari ada yang kurang disampaikan tadi. Pak, saya nanya, Pak. Iya, silakan Bu Fani.
Saya ini Pak yang nanya yang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa Pak. Ya, yang mana tuh? Ada 4 ini. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pembelajaran atau kehidupan pribadi mereka. Nah, Pak, ada orang kan Pak kan, dia itu walaupun sudah menarik, tapi dia tetap nggak mau loh Pak belajar dia. Tetap aja ogah dia belajar. Nah, ada solusi mungkin dari Bapak atau kawan-kawan Pak untuk mengajak dianya mau belajar. Jadi walaupun kan kita udah dewasa nih, belajar kan harus dari internal bukan lagi eksternal. Jadi cara mensupport dia nih biar dia timbul rasa ingin belajarnya dari dalam diri dia. Terima kasih Pak sebelumnya. Oh ya, menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih Bu Fani. Ya, sebelum saya tanggapi, mungkin dari teman-teman, ibu-ibu, boleh menanggapinya. Bu Nurul atau Bu Ida. Iya, Bu Ida, silakan. Mungkin ini ya, bagaimana ya pertanyaannya, bagaimana supaya orang dewasa tertarik ya, mau ya, gitu ya, bukan nilai mau atau mengikuti, mau belajar. Ya. Mungkin dengan cara memotivasinya dengan yang menarik gitu, pembelajaran yang menarik atau contoh-contoh yang bisa memotivasi si pembelajar itu untuk bisa mau untuk belajar. Ini kan contoh-contoh yang menarik mungkin, Pak. Ya. Anila. Oke, terima kasih Bu Ida yang sangat membantu. Akhirnya saya nanti akan mencoba ya, memberikan motivasi yang membangun kepada kawan saya. Terima kasih Bu Ida. Iya, terima kasih. Iya, sedikit ya, saya juga jika ada itu kan bisa dikatakan ada teman kita gitu ya, teman kita yang malas untuk belajar ya. Mungkin bisa juga, walaupun orang dewasa itu tadi itu dari internal, bisa juga sih ada mungkin dari temannya bisa memberikan semangat gitu kan, memberikan semangat untuk mau belajar, teman dekatnya terutama ya, seperti itu kan. Kita juga kadang masih bisa terpengaruh melihat oh temannya seperti itu, bisa juga. Iya, tapi itu dari saya ya, itu pribadi. Ya itu saja. Reward kan ya Pak ya. Iya. Oh apalagi ya benar. Reward, jadi kita pancing, motivasi untuk awalnya Iya, dari situ. dipancing dulu. Ya. Iya Oke, benar. sangat membantu ini. Ya, terima kasih Bu Ida dan Bu Fani atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin iya, materi ini sudah selesai. Iya, terima kasih ibu-ibu sudah bersemangat ya dalam mengikuti pelatihan hari ini. Semoga besok kita masih tetap terus semangat, selalu sehat ya mengikuti pelatihan. Ya, Amin. coba ikut dulu gerakan tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih Ibu-ibu yang sudah semangat mengikuti pelatihan hari ini. Ya, sebelum ditutup pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tadi pelajaran yang kita pelajari juga dapat menambah ilmu kita ya, dan bisa kita tularkan untuk teman-teman kita.
berdoa dengan baca surat Al-As. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup dari saya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, semangat ibu-ibu. Baik, Pak. Ya, boleh izin live. Silahkan.